Shalom saudaraku terkasih, selamat hari Minggu. Kami sudah berada di Pelabuhan Sekupang dan siap-siap OTW menuju ke Tanjung Balai Karimun untuk melayani jemaat kita di sana. Shalom. Cuaca hujan yang sangat lebat. Sebelum kami masuk ke dalam kapal, cuaca menjadi gelap dan hujan lebat pun turun. Tapi kami tetap bersukacita dan siap melangkah. Haleluya. Shalom, haleluya, puji Tuhan, kami sudah sampai di Tanjung Balai Karimun. Terus dek. Kakak, hey, mami, adek. Oke, di sini pun hujan lebat, gelap, menyelimuti. Kita siap melayani Tanjung Balai Karimun. Haleluya. Shalom, salam satu tubuh Kristus. Saudaraku terkasih sebangsa dan setanah air Indonesia. Shalom Indonesiaku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya Reverend Muhammad Paulus Nur Rahman. Saat ini sudah berada di kota Tanjung Balai Karimun bersama keluarga terkasih untuk melayani jemaat Tuhan yang ada di kota ini. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sepanjang perjalanan dari kota Batam menuju ke kota Tanjung Balai Karimun, kami diguncang begitu banyak gelombang. Begitu kami mau naik ke atas kapal, hujan lebat turun di Pelabuhan Sekupang, kota Batam, saudaraku. Dan saat kami sudah berada dalam kapal dan kapal mulai berjalan maju menuju ke kota Tanjung Balai Karimun, berkali-kali kapal kami dihempas gelombang yang cukup besar. Sampai dengan istri dan anak saya yang sedang tidur pun terbangun karena besarnya gelombang itu. Tapi saya berjaga-jaga dan saya tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan melindungi kami yang berangkat. Saya bersama keluarga yang melayani di Tanjung Balai Karimun, karena saya percaya tangan Tuhan tak pernah meninggalkan kita, umatnya yang percaya, umatnya yang terus melayani dengan hati yang tulus dan penuh sukacita tentunya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, begitu sampai di Tanjung Balai Karimun, saya memperhatikan kota ini, memperhatikan pantainya, dan saya selalu berdoa untuk Tanjung Balai Karimun. Kiranya Tanjung Balai Karimun semakin hari semakin penuh damai, semakin hari semakin penuh sukacita, dan toleransi semakin bertumbuh di kota ini, sehingga gereja Tuhan boleh bertumbuh dan jemaat Tuhan boleh bertumbuh dan banyak jiwa akan dituai bagi Yesus Kristus Tuhan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, setiap saya pergi memberitakan Injil ke pulau-pulau, saya selalu teringat dengan bagian demi bagian firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yesaya, saudaraku. Banyak sekali di dalam kitab Yesaya disebut Bani Kedar dan Nebayot akan datang memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan dari pulau-pulau akan terdengar pujian penyembahan dari Bani Kedar dan Nebayot untuk Tuhan. Untuk itu saya ingin membaca satu bagian firman Tuhan, dan firman ini saya tujukan secara khusus untuk Tanjung Balai Karimun dan juga untuk Indonesia secara umumnya, yaitu firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya pasal 60. Beginilah firman Tuhan. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh,
dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah mengajar mereka, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sungguh bangsa akan dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan, dan pohon cemara, akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berpijak. Sampai di sini saudaraku, nanti seterusnya Anda bisa baca. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di ayat yang ke-7 dikatakan dalam Yesaya pasal 60, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Dan ayat yang ke-9, sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Firman ini saudaraku menjadi salah satu dasar sukacita saya. Firman-firman ini menjadi salah satu pendorong yang begitu kuat untuk saya begitu antusias pergi ke pulau-pulau memberitakan Injil Kerajaan saudaraku. Karena saya percaya saudaraku, firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu setia, firman Tuhan itu pasti jadi, karena firman Tuhan adalah pencipta segala sesuatu. Jadi di saat firman Tuhan berkata, sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh, itu menjadi salah satu booster yang hebat, mendorong iman saya untuk saya terus giat pergi memberitakan Injil Kerajaan sampai dengan pulau-pulau yang begitu jauh. Saya sudah pergi memberitakan Injil sampai dengan hampir seluruh kepulauan Riau, saudara. Saya sudah pergi ke Kepulauan Mentawai, saya sudah pergi ke Kepulauan Nias, saya sudah pergi ke Kepulauan Banggai, dan beberapa pulau yang lain lagi. Saya sudah ke Sumba, Sumbawa. Semua karena anugerah Tuhan. Dan setiap saya pergi, saudaraku, menuju ke pulau demi pulau dengan misi memberitakan Injil Kerajaan, saya selalu memateraikan firman demi firman ini. Dan saya berkata, Tuhan, bukan aku yang dinantikan oleh pulau-pulau itu. Bukan aku yang dinantikan oleh orang-orang yang ada di pulau itu sebagai warga penduduk di pulau itu. Tapi Engkaulah Tuhan yang dinanti-nantikan oleh pulau-pulau yang jauh. Karena Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia. Jadi saudaraku, oleh karena itulah saya sangat gigih, saya sangat bersukacita bersama keluarga, bersama tim pelayanan kebangkitan dan hidup ministry untuk pergi menuju ke pulau demi pulau. Terlebih pulau demi pulau yang belum pernah mendengar kabar baik,
yang belum pernah mendengar kabar sukacita, yang belum pernah mendengar Injil Kerajaan. Karena dengan kedatangan setiap kita sedang membawa nama Tuhan yang Maha Agung dan Maha Kuasa itu, Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan nama itu sungguh telah dinanti-nantikan oleh setiap pulau. Jadi jangan pernah takut jika Anda harus pergi kepada suatu pulau. Terlebih di pulau-pulau yang belum pernah mendengar kabar baik, yang belum pernah mendengar nama Yesus Kristus Tuhan. Pulau-pulau yang dihuni oleh Kedar dan Nebayot, jangan takut saudaraku. Karena kambing domba Kedar dan kambing domba Nebayot pun sudah disediakan untuk menjadi korban yang dipersembahkan di atas mezbahnya Tuhan. Jadi domba-domba Kedar dan Nebayot itu sudah tersedia, saudara. Dan mereka memberikannya dengan rela hati. Jadi Kedar menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Nebayot menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Mereka orang-orang yang tidak percaya kepada nama Tuhan itu sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Menanti-nantikan setiap kita yang membawa kabar baik itu. Maka bagian lain daripada firman Tuhan berkata, betapa indahnya kedatangan orang yang membawa kabar baik. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, anak-anak Tuhan, laskar-laskar Kristus, jangan pernah lelah untuk pergi ke pulau-pulau yang jauh sekalipun untuk memberitakan Injil Kerajaan, menyatakan tahun rahmat Tuhan, membawa kabar baik yang daripada surga kekal itu. Karena kedatangan kita sudah dinanti-nantikan. Jangan takut dan jangan gentar. Karena Tuhan akan membela engkau. Karena kita adalah biji matanya. Tidak akan pernah dibiarkan, saudara. Saya pernah mengalami yang namanya diburu untuk dibunuh waktu saya pergi ke pulau-pulau beritakan Injil. Saya pernah mengalami yang namanya ditolak. Saya pernah mengalami yang namanya diancam. Tapi hingga detik ini, Muhammad yang sudah menjadi Paulus ini tidak pernah gentar memberitakan Injil Kerajaan. Karena apa? Saya datang membawa shalom, membawa damai sejahtera, membawa sukacita. Firman Tuhan berkata, jika shalom yang kau perkatakan itu diterima, baik di dalam satu rumah, dalam satu desa, dalam satu pulau, maka lawatan Tuhan pasti terjadi untuk tempat itu. Tapi kalau shalom yang kau bawa itu ditolak, mari kita kebaskan, saudara. Maka Tuhan yang akan berperkara dengan mereka yang menolak setiap kita. Pembelaan Tuhan pasti sempurna. Jadi mari kita bersehati, mari kita sederap, mari kita bersepakat, mari mata kita tujukan pada pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar baik itu, dan mari kita pergi memberitakan kabar baik. Karena pulau-pulau yang jauh sekalipun sungguh sudah menanti-nantikan kabar keselamatan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan itu. Mari saling menopang. Terima kasih untuk setiap dukungan Anda kepada channel YouTube saya, Refren Muhammad Paulus Nur Rahman Tambunan. Terima kasih untuk setiap subscribe, like, komen, dan share Anda. Tapi sekali lagi saya meminta saudaraku, setiap Anda yang men-share video saya, tolong komunikasikan dengan saya. Dan setiap Anda yang men-share video saya, tolong jangan ubah judulnya, jangan ditambah-tambahi dengan kalimat-kalimat yang provokatif dan sensasional hanya demi tujuan mencari viewer yang banyak dan mencari uang yang banyak. No, bukan seperti itu, saudaraku. Kasih harus dinyatakan di atas dasar kebenaran, dan kebenaran harus dinyatakan di atas dasar kasih. Jadi, jadilah bijak di saat men-share video siapapun. Enggak perlu ditambah-tambah dengan bahasa provokasi. Jadilah sahabat, jadilah saudara bagi Indonesia Raya dan bagi seluruh semesta, agar terang Tuhan terus kita nyatakan. Dan saudaraku terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk Anda yang senantiasa mendoakan pelayanan pemberitaan Injil Kerajaan yang kami lakukan melalui Kebangkitan dan Hidup Ministry. Saya Refren Muhammad Paulus Nur Rahman sungguh mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga untuk setiap dukungan dana yang telah Anda berikan melalui persembahan misi penginjilan ke rekening
yang sudah saya berikan, semuanya akan digunakan bagi pemberitaan Injil Kerajaan. Dan doakan setelah selesai dari misi pemberitaan Injil Kerajaan di Kepulauan Karimun, saya akan berangkat menuju ke Kepulauan Nias untuk membawa setiap keluarga-keluarga jiwa-jiwa yang telah terhilang kembali kepada Tuhan. Dan kita akan melakukan KKR dan juga seminar untuk terus menyalakan api Tuhan, dan Nias tetap menjadi milik kepunyaan Tuhan. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Haleluya.